positif. Tadi malam itu tenggorokanku itu udah nggak enak ya, dan agak pilek gitu. Terus dan tidur pun kayak nggak nyaman gitu ya guys ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah guys, hari ini hari ketiga aku di karantina atau di hotel. Dan setelah aku dipisah sama pasienku, Akong Ama ya. Dan ternyata hari ini aku itu positif. Tadi malam itu tenggorokanku itu udah nggak enak ya, dan agak pilek gitu. Terus dan tidur pun kayak nggak nyaman gitu ya guys ya. Dan pagi harinya aku bangun tidur jam 9 pagi, itu suaraku itu agak serak-serak begitulah guys, serak-serak gimana gitu ya. Jadi kalau suaranya serak gitu ya, ya otomatis itu udah terjangkit positif virus corona ya guys. Jadi langsung aja aku tes swab dan ternyata hasilnya itu positif, benar-benar positif. Dan aku juga langsung memberitahukan majikan bahwa aku itu positif. Tapi mungkin karena majikanku belum bangun, karena dia itu bangunnya siang, jadi masih dicentang satu gitu guys, belum dibalas ya. Nanti mau nggak tahu, aku itu dibookingin sama majikan gitu sampai hari Senin. Dan katanya sih tadi malam itu telepon sama aku, dia udah ngebookingin 1 hari lagi. Tadinya kan 3 hari aku tinggal di sini. Nah seharusnya hari ini itu aku pulang, seharusnya. Nah tadi malam itu majikanku telepon, katanya aku dibookingin 1 hari lagi sampai hari Senin. Dan aku juga ditanya apakah aku itu ada keluhan semacam tenggorokan sakit atau pilek atau kepala pusing. Nah tadi malam itu nggak ada keluhan sama sekali guys, tidak ada keluhan sama sekali. Pas malam itu aku terbangun karena aku itu tidurnya sore ya, karena keenakan tidur sendirian di AC. Nah tadi malam itu aku terbangun jam setengah 1 itu. Aku juga terkebiasaan juga ya, kalau di rumah pun kalau jam setengah 1 atau jam setengah 2 itu bangun. Nah aku itu udah mulai pilek gitu guys, udah ada, kalau orang Jawa mah ada umbelnya gitu kan. Terus aku kayaknya udah nggak enak nih, rupa-rupanya udah nggak enak gitu. Nah, udah malam juga kan, nggak mungkin aku swab gitu kan. Terus aku tidur lagi, bangun-bangun tadi itu jam 9. Nah pas bangun itu aku itu ngomong ya, dan ternyata suara gitu serak dan kayak gini nih. Jadi gimana sih, jadi kayak gimana gitu. Dan aku tes dan ternyata itu positif ya. Jadi nanti aku nggak tahu juga ya keputusan majikanku hari ini pulang atau ngabisin bookingan hotel kemarin, karena hari Senin kan. Katanya kemarin itu aku nanya kan, gimana bapak kamu, kata majikanku. Nah nanti bakal aku tampilin di sini percakapan aku sama majikanku. Kalau Ama itu udah selesai karena dia itu udah 1 minggu guys, dan kakek itu baru berapa ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dia baru 4 hari. Dan sekarang aku terjangkit. Jadi di rumah majikanku itu sudah 4 orang yang kena ya. Itu majikan, nenek, Akong, aku. Jadi di satu rumah itu tinggal 1 orang yang belum terjangkit guys.
Jadi gimana ya, walaupun virusnya enggak terlalu, tapi itu menular guys. Kan nih. Jadi buat kalian yang satu rumah sama kayak aku, ya berhati-hati aja ya. Tapi kalau satu rumah kita tidak bisa mengelak gitu, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena kita itu satu rumah, walaupun kita sebersih apapun, ya bakalan aku itu ya, masker ini aku double dua guys ya. Aku juga nggak ketinggalan sama Ciocin itu ya, kemana-mana pasti bawa. Tapi ya namanya juga satu rumah, ya gimana lagi gitu. Apalagi virus itu kan menular guys. Jadi ya mau nggak mau ya sudahlah gitu. Dan nanti aku bakalan dikarantina di rumah bareng satu kamar sama kakek, karena kakek itu juga terjangkit ya. Makanya aku dikarantina di hotel itu karena aku gitu positif guys. Jadi jangan sampai nular ke aku. Tapi kan aku udah apa ya, sebelum aku kesini tuh aku udah mandiin kakek, udah paginya itu kan udah ya pokoknya udah ngurusin kakek. Makanya majikanku itu kan selalu nanya, kamu nggak apa-apa, kamu nggak ada sakit, nggak ada ini. Dia itu kayak semacam yakinlah bahwa aku itu udah terserang gitu. Cuman ya bong akunya kan nggak apa ya, nggak ada rasa apa-apa gitu guys. Jadi ya aku bilang aja ya enggak lah. Dan ternyata hari ini hari ketiga itu aku positif. Mau gimana lagi, nanti bakalan dikarantina sama kakek satu kamar. Pokoknya selama bulan 6 sampai bulan 7 itu aku itu positif, maksudnya keluargaku itu terserang virus Omikron guys. Jadi pokoknya dari bulan 6, dari pertama yang aku bilang itu ya, sampai sekarang itu ya berturut-turut. 1 minggu selesai ada lagi, 1 minggu selesai ada lagi, sampai semuanya itu terserang 4 orang guys. Tinggal 1 orang yang belum keserang, yaitu Erce. Itu yang sering aku panggil Mbak E itu. Padahal Mbak itu dia itu enggak ini guys, enggak vaksin sama sekali. Ya kita nanti lihat aja nanti. Apakah yang sudah terserang virus Omikron itu bakalan keserang lagi, atau sudah 1 kali aja ya guys. Kita juga tidak tahu guys. Sedangkan di rumahku itu yang kena itu cuman dipisah kamarnya aja ya guys. Jadi kamarnya aja coba kepisah gitu, di karantina di kamar. Tapi kalau masalah kamar mandi, WC, itu semuanya bareng jadi satu. Yang kena virus itu di kamar mandi itu mandi di situ, yang enggak positif yang negatif juga mandi di situ, yang kena virus juga mandi di situ. Jadi gimana mau tidak terserang virus ya guys. Sedangkan semuanya itu bareng jadi satu. Sampai aku itu kan beli ember sendiri khusus buat cuci baju aku sendiri, karena aku itu nggak mau campur sama mereka. Karena mereka itu jorok guys, jorok dalam arti ember atau baskom apa ya namanya, aku nggak tahu ya, baskom apa gitu, buat cuci baju, buat mandiin kucing, buat nyuci peralatannya kucing. Nah aku itu nggak mau dicampur sama hewan-hewan gitu guys, karena aku itu alergi. Dan aku itu beli ember sendiri ya. Aku tuh udah ngomong sama mereka, ember ini itu khusus buat aku cuci baju ya, pokoknya buat aku sendiri ya.
Kalau buat kalian mandi itu nggak apa-apa, kataku. Dan ternyata mereka terjangkit atau keserang virus Omikron, dia mandi pakai emberku. Karena aku lihat kalau yang positif itu mandinya itu sama air Baclean ya. Kalau orang, maksudnya kalau orang Indonesia Baclean ya, tapi kalau kalau orang sini apa ya? Pai pai shue atau apa sih, Cah? Nggak tahu lah, pokoknya itu lah ya. Jadi harus pakai Baclean gitu guys, mungkin biar kumannya hilang ya. Nah, dia itu mandi itu pakai emberku. Gimana coba? Ember yang khusus buat aku cuci baju dipakai yang kena virus. Ya udahlah, aku mau gimana lagi ya? Mau ngelak juga susah, guys. Dan ternyata walaupun aku sebersih apapun, sepintar apapun, karena kamar mandinya cuma satu bareng, WC-nya juga cuma satu bareng, ya beginilah. Aku juga ya sudahlah. Yang penting kan majikanku tahu bukan aku penyebabnya. Jadi mereka yang menyebabkan adanya virus gitu ya. Maksudnya kan mereka dulu guys yang terjangkit virus, bukan dari pembantunya. Coba kalau pertama kena pembantunya, wah kita bener-bener dikucilkan. Tahu sendiri kan orang Taiwan kalau ngelihat pembantu kayak kita itu kayak serasa kuman gitu guys. Kayak aku juga kadang kayak gimana gitu ya dilihatin kadang. Makanya aku itu bersyukur banget, alhamdulillah banget, bukan aku yang pertama terserang atau positif. Alhamdulillahnya itu majikanku yang pertama, dan aku ini tertular sama mereka. Jadi aku itu benar-benar diperhatiin banget ya sama mereka, karena aku itu bukan pembawa masalah, bukan pembawa virus juga. Jadi alhamdulillah majikanku selalu memperhatikan aku, karena ini bukan salahku juga ya guys. Makanya buat kalian yang sering keluar, tetap hati-hati ya guys. Jangan lupa bawa masker dan ciocin. Jangan sampai pertama kena virus itu pembantunya dulu. Kalau pertama kena majikannya itu udahlah bukan masalah gitu. Yang penting jangan pertama kena virus di dalam keluarga majikan. Pasti kita itu bakal dikucilkan sama mereka. Oke guys, kalau yang sudah terserang mungkin tidak bakal keserang lagi, tapi kita juga tidak tahu ya. Katanya jadi pesannya buat para BMI dimanapun kita berada, apalagi yang satu rumah sama majikan sama pasien, tetap jaga jarak dan patuhi peraturan ya guys. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan pakai ciocin. Jaga kesehatan kalian karena sehat itu sangatlah penting. Tetap semangat dan cayo. Aku akhiri dulu videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.